Bagaimana rasanya saat kau terbangun dari perawatan medis dan menyadari bahwa kamu bukan sekadar pasien, tapi bagian dari kisah cinta yang belum selesai antara dua orang asing? Natalie hanya ingin sembuh, tapi mengapa hatinya justru yang terluka paling dalam? Aku terbangun dengan napas yang tersendat. Cahaya putih menyilaukan membuat mataku menyipit, dan untuk beberapa detik, aku tak tahu di mana aku berada. Aroma antiseptik memenuhi udara. Begitu khas. Rumah sakit. Tapi entah mengapa, tempat ini terasa berbeda, terlalu tenang, terlalu indah, langit-langit putih bersih, tirai linen tipis yang melambai perlahan tertiup angin dari jendela besar. Dan di ujung ranjangku, ada vas bunga mawar putih yang tampak baru diganti. Aku belum sempat meresapi semuanya saat suara langkah pelan mendekat. Natalie, suara lembut itu menyeruak seperti bisikan dari masa lalu. Logatnya asing, namun menenangkan. Aku menoleh dan di sanalah dia berdiri. Seorang wanita berambut pirang kecoklatan, mengenakan jas putih dengan nem tak bertuliskan doktor. Rosalie Duverne, matanya biru kelam, seperti samudra di tengah badai dalam. Dan entah kenapa menyimpan duka. Selamat pagi, bagaimana perasaanmu? Tanyanya dengan senyum kecil di sudut bibir. Lemas dan bingung, suaraku terdengar serak. Apa? Aku habis operasi. Dia mengangguk pelan. Kamu menjalani prosedur yang cukup panjang, tapi semuanya berjalan lancar. Sekarang fokus kita adalah pemulihan, ya? Aku mencoba duduk, tapi tubuhku terasa berat. Tangannya cepat menopang punggungku, gerakannya begitu hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Apa aku di luar negeri? Tanyaku, menyadari aksen Prancis yang kental dari suaranya dan desain interior yang terasa asing. Tidak terlalu jauh, tapi bukan di tempat yang biasanya kau kenal. Jawabnya samar. Aku terdiam. Otakku mencoba mengingat kembali potongan-potongan memori. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Terakhir yang kuingat, aku menjalani pemeriksaan rutin di klinik langgananku. Lalu, gelap, tidak ada rasa sakit, tidak ada mimpi. Hanya kekosongan panjang sampai aku membuka mata hari ini. Kenapa aku tidak diberitahu lebih banyak? Tanyaku pelan, mencoba menahan gejolak resah yang mulai tumbuh. Dia tampak ragu. Sejenak, hanya suara mesin infus dan burung di luar jendela yang terdengar. Ada alasan medis. Kami perlu menstabilkanmu lebih dulu sebelum menjelaskan semuanya. Katanya akhirnya, lalu menyentuh lenganku. Tapi kau akan baik-baik saja. Aku pastikan itu. Entah mengapa, aku tidak merasa lega. Ada sesuatu di balik tatapan matanya. Bukan hanya kekhawatiran medis, tapi seperti penyesalan. Siapa yang membawaku ke sini? Tanyaku lagi. Dr. Rosalie terdiam, memandangi tangannya sendiri. Kami bekerja sama dengan rumah sakit tempatmu sebelumnya. Nama dan catatanmu direkomendasikan. Langsung ke pusat perawatan ini, aku menatapnya tajam. Tapi kenapa aku merasa ini bukan perawatan biasa? Dia menatapku balik lama, lalu tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kau istirahat dulu, Natalie, tubuhmu butuh waktu. Jangan pikirkan hal-hal yang membuatmu gelisah, ya? Katanya lembut sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Dan saat pintu itu menutup pelan, aku kembali terbaring. Tapi kali ini jantungku berdetak lebih cepat, ada yang tak beres, dan aku bersumpah akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa jam kemudian, perawat datang membawa makanan yang begitu mewah untuk ukuran rumah sakit, sup krim hangat, roti Perancis dengan mentega, dan potongan buah segar. Setiap gerakan mereka halus, setiap sapaan terasa hangat.
tapi terlalu hangat, seolah-olah mereka sedang melayani tamu kehormatan. Aku tak bisa mengabaikannya. Bahkan saat mereka berbicara dengan sesama perawat pun, mereka selalu menyebutku dengan nada berbeda. Penuh hormat, penuh kehati-hatian. Aku ini siapa? Sebenarnya. Bisikku pada diri sendiri, saat malam datang, aku membuka tirai jendela. Cahaya. Lampu taman bersinar keemasan di antara pepohonan dan di kejauhan, aku melihat siluet seseorang berdiri mematung di bawah lampu jalan. Tinggi, berambut ikal, mengenakan jas putih panjang Ros Ali Edet. Dia berdiri di sana, menatap ke arah jendelaku untuk beberapa detik. Tatapan kami bertemu dari kejauhan, tapi bukannya menghindar, dia malah tersenyum. Senyum yang anehnya membuat hatiku semakin tak tenang. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Dan kenapa aku merasa bahwa aku bukan pasien biasa? Sudah 3 hari sejak aku terbangun di ruangan putih itu. Tapi rasanya seperti 3 bulan, setiap hari rutinitas berjalan begitu rapi, terlalu rapi. Pagi hari dimulai dengan sarapan yang disajikan di atas nampan porselen, bukan nampan rumah sakit biasa, lalu pemeriksaan ringan oleh perawat, kemudian sesi percakapan singkat dengan dokter, Rosalie, dan yang aneh, dia selalu datang sendiri, tidak bersama dokter lain, tidak ditemani asistennya, padahal aku tahu direktur medis biasanya sibuk, bukan malah duduk di sisi pasien selama hampir 1 jam. Setiap hari hanya untuk berbincang. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam, Natalie? Tanyanya pagi itu dengan senyum hangat seperti biasa. Aku mengangguk pelan, lumayan, tapi saya masih sering terbangun, mungkin efek obat. Dia tersenyum, tapi tak menjawab langsung. Matanya menatapku begitu lama, hingga aku merasa harus mengalihkan pandangan. Rosalie lalu mengambil tanganku, mengecek denyut nadi dengan jari-jarinya yang dingin dan teramping. Tapi gerakannya terasa terlalu pelan, terlalu intim. Aku menarik tanganku pelan. Saya sudah cukup membaik, kan? Rosalie mengangguk. Secara medis, ya. Tapi kamu belum sepenuhnya pulih, Natalie, bukan hanya tubuhmu. Hatimu juga. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menusuk di tempat yang tak bisa kulihat. Dari mana dia tahu? Rosalie berdiri dan melangkah ke arah jendela. Kamu tahu, kehilangan adalah luka yang tak bisa dioperasi, hanya bisa dirawat. Perlahan, suara lembutnya terpantul di dinding ruangan, membuat udara jadi lebih berat. Dokter pernah mengalami kehilangan? Tanyaku, nyari seperti bisikan. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya, bukan sekadar duka, tapi juga rindu. Pernah, jawabnya pelan. Dan aku menyesal karena tak bisa melakukan apapun untuk memperbaikinya sampai hari ini. Aku tak mengerti arah pembicaraannya, tapi untuk sesaat, aku merasa bahwa kedekatan ini bukan lagi sekadar antara pasien dan dokter. Pada garis yang mulai kabur di malam kedua, aku memutuskan untuk tak langsung tidur setelah lampu kamar dipadamkan. Aku duduk di kursi dekat jendela, melihat keluar cahaya taman menyinari sosok seorang perawat yang berjalan tergesa, membawa map tebal. Aku membuka sedikit jendela dan mendengar 2 orang perawat berbicara di sudut koridor. Semua ini terasa seperti dia pasien kerajaan. Bisik suara perempuan. Iya, bahkan perawat senior dilarang masuk kamar Natalie tanpa izin Rosalie. Kau tahu kan siapa dia sebenarnya? Tidak, tapi aku dengar dia bukan pasien biasa. Dan Rosalie sepertinya punya alasan pribadi kenapa dia sangat melindungi wanita itu. Aku cepat-cepat menutup jendela, dada ini berdetak tak karuan. Apa maksudnya? Keesokan harinya, Rosalie membawakanku setangkai bunga, bukan mawar, tapi bunga lili putih, simbol pemulihan.
Katanya, tapi aku merasa ada simbol lain di baliknya seperti pengakuan dalam bentuk lain yang tak bisa dikatakan langsung. Aku akan pergi sebentar keluar kota, tapi aku sudah siapkan penggantiku, katanya sambil membetulkan letak bantal di belakangku. Siapa? Tanyaku. Teman lamaku, dia juga kenal Johan, katanya sambil tersenyum. Aku mengerutkan kening. Joha? Dia tampak sedikit kaget. Oh, maaf, aku pikir kamu sudah tahu Johan juga dirawat di sini. Johan yang mana? Johan, teman semaku. Rosalie mengangguk pelan. Iya, dia sudah berada di sini sejak beberapa minggu lalu. Tapi, di gedung sebelah, darahku seolah berhenti mengalir. Kenapa tak ada yang memberitahuku? Aku bisa menemuinya. Rosalie tampak berpikir, lalu mengangguk. Besok pagi, aku akan minta perawat mengantarmu. Malam itu, aku hampir tak bisa tidur. Kenapa Rosalie menyembunyikan keberadaan Johan dariku? Apa maksud dari semua perlakuan istimewa ini? Dan kenapa aku merasa bahwa aku seperti bagian dari sebuah rencana yang belum kupahami? Ketika aku menutup mata, sebuah mimpi menghampiri bayangan. Rosalie berdiri di ruangan gelap, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku hanya ingin menebus semuanya. Meskipun caranya salah, aku terbangun dengan peluh dingin di leherku. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan aku hanya berada di permukaannya. Besok aku akan bertemu Johan, dan aku akan memastikan apapun rahasia yang disimpan Rosalie tak akan lagi bersembunyi. Pagi itu, cuaca di luar jendela mendung, langit abu-abu seperti menggambarkan isi kepalaku yang penuh pertanyaan. Perawat datang menjemputku lebih awal dari yang kukira. Dengan kursi roda, mereka mendorongku keluar dari kamar menuju gedung sebelah. Aku nyaris tak mengenali lorong-lorong rumah sakit yang lebih terasa seperti hotel berbintang 5 ini. Lantainya marmer mengilap, lampu-lampu gantung bergaya klasik, dan musik piano mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Saat memasuki ruang perawatan tempat Johan dirawat, mataku langsung menemukan sosoknya. Dia duduk di kursi roda juga, di dekat jendela besar yang menghadap taman. Rambutnya agak lebih panjang dari terakhir kali kami bertemu, wajahnya terlihat lebih tirus, tapi matanya tetap sama tajam dan penuh rasa ingin tahu. Natalie, ucapnya pelan, tapi suaranya mengandung emosi yang sulit kujelaskan. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Akhirnya aku menemukanmu juga. Kami berbincang selama hampir 1 jam. Johan bercerita tentang penyakit yang dideritanya, gangguan pada sistem saraf yang membuatnya sering pingsan dan kehilangan keseimbangan. Tapi lebih dari itu, kami berbicara tentang hal-hal yang dulu kami abaikan. Tentang keluarga, kehilangan, dan ketakutan. Saat aku menyebut nama Rosalie, ada jeda panjang sebelum ia merespons, "Kau tahu dia siapa?" Tanyaku hati-hati. Johan menunduk. Tangannya menggenggam roda kursinya dengan erat. Aku tahu, terlalu banyak, mungkin maksudmu. Dia menghela napas panjang, lalu memandangku lurus. Natalie, aku akan bilang sejujurnya, tapi belum sekarang. Percayalah, semua ini rumit, dan aku sendiri masih berusaha memahami kenapa dia melibatkanmu. Melibatkan? Dalam apa? Sudah kubilang, belum sekarang. Matanya menatapku, penuh rasa bersalah. Aku merasa frustrasi, tapi juga bisa merasakan ketulusannya. Johan bukan orang yang gampang menyembunyikan sesuatu, tapi jika ia melakukannya sekarang, pasti karena alasan besar. Sebelum aku kembali ke kamar, Johan menggenggam tanganku. Jangan percaya semua yang kau lihat di sini. Rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa. Aku terdiam. Malam harinya, saat perawat meninggalkan kamar setelah memberiku obat,
Aku diam-diam bangkit dari ranjang. Kepalaku masih agak pusing, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa sakit. Aku berjalan perlahan menuju meja kerja Rosali yang ada di sudut kamar. Ya, dokter itu punya meja pribadi di kamarku. Di atasnya ada laptop, buku-buku medis, dan satu laci kecil yang tidak terkunci. Kubuka pelan. Di dalamnya ada beberapa berkas pasin, pulpen, dan satu buku catatan bersampul kulit coklat tua. Tidak berlabel, tidak terkunci, dengan jantung berdebar. Aku mengambilnya dan membalik halaman pertama. Hari ketiga dia belum sadar, tapi aku tetap duduk di sisinya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menjauh. Setiap kali melihat wajahnya, aku melihat masa lalu yang belum selesai. Aku menahan napas. Hari ke-6 Johan belum tahu aku merawat sahabatnya. Tapi aku sudah tak peduli, ini satu-satunya cara untuk bicara dengan hatinya tanpa berbicara. Jika aku bisa merawat orang yang paling dia cintai, mungkin dia akan tahu bahwa aku masih peduli. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Hari ke-11 Natali membuka mata. Aku nyaris menangis, tapi aku tahu ini baru permulaan. Aku harus hati-hati. Aku tak boleh membuatnya curiga bahwa semua ini bukan kebetulan. Aku menutup buku itu dengan cepat. Dada ini terasa sesak, Rosali. Merawatku bukan karena aku pasin, tapi karena aku adalah bagian dari rencananya untuk kembali masuk ke hidup Johan dan Johan. Sudah tahu? Mataku mulai panas. Bukan karena marah, tapi karena merasa dijadikan perantara. Aku bukan Natali, manusia dengan luka dan rasa. Aku dijadikan jembatan bagi dua hati yang belum selesai. Malam semakin larut, tapi aku tak bisa tidur. Di benakku hanya ada satu kalimat, semua ini bukan perawatan. Ini permainan hati. Paginya, aku meminta perawat agar tak dijadwalkan bertemu siapapun. Aku ingin sendiri. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua yang kudapatkan semalam. Rosali datang menjelang sore, membawa buket bunga lili baru dan senyuman andalannya. Bagaimana harimu, Natali? Tanyanya seperti biasa. Aku menatapnya dalam diam sebelum akhirnya bertanya pelan, apa menurutmu seorang dokter boleh menjadikan pasiennya sebagai bagian dari penebusan masa lalunya? Dia terdiam, napasnya tercekat. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Aku hanya menatapnya tanpa berkedip. Aku tak perlu menjawab. Ia tahu aku tahu. Johan bilang belum waktunya bicara. Tapi aku rasa waktu itu sudah datang sekarang. Ucapku tegas. Rosali menunduk, kemudian duduk di sisi tempat tidurku. Untuk pertama kalinya, tak ada formalitas, tak ada senyuman dokter, yang ada hanya wanita yang tampak lelah dan terpojok. Aku tak bermaksud menyakitimu, katanya nyaris seperti bisikan. Tapi kau melakukannya juga, sahutku pelan. Aku hanya ingin memperbaiki sesuatu yang tak bisa kuperbaiki dulu dengan mengorbankan aku. Rosali memejamkan matanya, menahan air mata, dan saat ia membuka mata kembali, aku bisa melihat bahwa pertahanan dirinya mulai runtuh. Aku belum pernah merasa serumit ini, bukan karena kondisiku yang belum sepenuhnya pulih, atau karena tubuhku yang masih mudah lelah, tapi karena pikiranku terlalu penuh. Setiap langkah Rosali, setiap kalimatnya, kini terasa seperti teka-teki, dan aku lelah ditebak-tebak. Aku ingin tahu semuanya tanpa potongan, tanpa disembunyikan. Pagi itu, aku meminta perawat untuk mengantarku lagi ke ruang perawatan Johan. Mereka tampak ragu, mungkin karena Rosali belum memberi izin, tapi tatapanku cukup untuk membuat mereka tak banyak bertanya. Johan sedang duduk di balkon kecil ruangannya, mengenakan sweater abu-abu dan memandang jauh ke langit.
Saat dia melihatku, ekspresinya langsung berubah seperti seseorang yang tahu bahwa waktu untuk menghindar sudah habis. "Aku tahu," kataku sebelum ia sempat menyapa. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Jadi kau sudah baca buku catatannya?" Aku tahu semuanya belum tertulis di sana, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku bukan sembarang pasien. Aku bagian dari sesuatu yang lebih pribadi. Dia menarik napas panjang. Tangannya mengepal di pangkuan. "Rosalie memang bukan dokter biasa. Kau mencintainya?" Tanyaku langsung. Aku tak ingin mengitari pertanyaan lagi. Ia tak menjawab, tapi diamnya lebih keras dari jawaban apapun. "Kau masih mencintainya?" Mata Johan menerawang. "Dulu, aku pikir aku sudah selesai dengannya. Tapi ketika aku tahu dia akan merawatmu, aku diam." "Kenapa kau diam?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Kenapa kau biarkan aku terjebak dalam hubungan yang belum selesai antara kalian?" Johan berdiri dari kursinya, berjalan pelan menuju dinding balkon, karena aku juga ingin tahu, apakah Rosalie berubah? Apakah dia benar-benar ingin memperbaiki semua, atau hanya mencoba mengulang luka lama dengan cara baru, dengan menjadikan aku korbannya? "Aku tak pernah menganggapmu korban, Natalie," katanya cepat. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu bisa menghadapi semuanya lebih kuat dari siapapun." Kata-katanya malah membuat hatiku semakin sakit. Ini bukan soal kuat atau tidak, Johan, ini soal kejujuran. Aku masuk rumah sakit ini dengan niat sembuh, tapi aku malah dijadikan bagian dari drama yang tak pernah kutulis naskahnya. Ia tertunduk. "Maaf, aku tak bisa berkata-kata lagi. Aku ingin marah, tapi amarahku hanya berakhir pada kesedihan yang menggumpal di dada. Aku ingin lari dari tempat ini, tapi tubuhku belum cukup kuat. Dan lebih dari itu, hatiku belum tahu arah. Berapa lama kau tahu Rosalie yang akan merawatku?" "Sejak awal. Bahkan sebelum kamu tiba di sini." Aku memejamkan mata, rasanya seperti ditusuk perlahan dengan kebenaran. Malam itu, Rosalie kembali datang ke kamar. Ia duduk di tepi ranjangku, membawa segelas susu hangat. Katanya, "Kamu ke ruang Johan?" Aku hanya mengangguk, malas menjawab. Dia bilang, "Kamu sudah tahu semua." Kali ini aku menatapnya, belum semua, tapi cukup untuk tahu bahwa kamu tak pernah benar-benar profesional sejak awal. Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. "Kau benar. Kau memanfaatkanku, Rosalie." Aku tahu. Suaranya terdengar lirih, seperti gadis kecil yang ketahuan berbohong. Aku mengatur napas, suasana kamar begitu hening. Bahkan suara jam dinding terdengar seperti palu yang berdentang di kepala. "Kenapa aku? Kenapa kamu memilih aku?" Dia menatapku dengan mata yang basah. "Karena kamu orang terakhir yang bisa menyentuh hati Johan. Aku tak bisa lagi. Tapi kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatnya membuka luka itu lagi." Aku menggeleng pelan. "Itu bukan tugasku. Bukan hakmu untuk memberikannya padaku." Rosalie menangis, bukan air mata dramatis, tapi air mata yang mengalir begitu pelan dan menyakitkan. "Aku mencintainya, Natalie. Aku tak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya, jadi aku pikir jika aku bisa menyentuh hidupmu, mungkin dia akan melihat bahwa aku sudah berubah." Aku menutup mata. Hatiku lelah. Aku hanya ingin sembuh. Rosalie, bukan ikut dalam kisah cinta yang belum selesai. Rosalie berdiri perlahan, lalu membungkuk dan mencium keningku. "Maafkan aku." Dia berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya, dia tampak seperti bukan dokter yang penuh kendali, tapi seperti wanita yang kehilangan arah. Dan aku, wanita yang kehilangan ketenangan. Aku menghabiskan malam
dengan menatap langit-langit kamar. Di luar, suara hujan turun. Perlahan, seperti irama yang cocok dengan kekacauan yang terjadi dalam hidupku. Esoknya, aku memutuskan untuk menulis, menumpahkan semua ke dalam kata, sebab jika tidak, mungkin aku akan tenggelam. Aku tak pernah membayangkan akan berada di kisah orang lain yang belum selesai. Seumur hidup, aku mencoba menjadi orang yang tidak mengganggu, yang hanya lewat, yang tidak menciptakan riak dalam kehidupan orang lain. Tapi pagi itu, semua berubah karena pagi itu aku menerima surat. Bukan email, bukan pesan singkat, tapi surat dalam amplop putih gading, tanpa nama, terletak rapi di atas meja samping tempat tidur. Aku melihat sekeliling, tak ada siapapun, perawat pagi belum masuk. Rosalie tak terlihat sejak semalam. Johan juga belum menghubungi. Dengan jemari gemetar, aku membuka surat itu. Tulisan tangannya cantik, teratur, tapi penuh tekanan di tiap lekukan. Hurufnya, tanda seseorang yang menyimpan banyak, terlalu banyak, dalam dadanya. Untukmu, Natalie, maafkan aku. Mungkin ini pengecut, menulis alih-alih bicara langsung. Tapi aku takut melihat matamu saat tahu semuanya. Takut melihat kekecewaan yang tak sanggup kutanggung. Aku mencintai Johan, dulu mungkin masih. Tapi yang lebih menyakitkan adalah aku tak pernah bisa mencintainya dengan benar. Kami berpisah tanpa pamit, tanpa penjelasan. Aku pergi karena takut, karena aku tidak yakin dia mencintaiku sebanyak aku mencintainya, dan aku terlalu pengecut untuk bertanya. Bertahun-tahun kemudian, aku melihat namanya di daftar pasien. Dan bersamamu, sahabatnya wanita yang pernah ia ceritakan dengan penuh kehangatan. Aku tahu ini kesempatan, mungkin bukan untuk kembali, tapi untuk menebus, untuk merawat bukan hanya tubuhmu, tapi ingatan tentang dia lewat dirimu. Maafkan, aku bukan maksudku mempermainkanmu, tapi aku pun manusia dan terkadang luka lama membuat kita buta akan luka baru yang kita ciptakan. Rosalie, surat itu jatuh dari tanganku. Tangis tak bisa lagi kutahan. Selama ini, aku menyimpan luka sendiri, merasa dunia berlaku tak adil padaku, tapi surat ini mengungkap luka yang lebih rumit, luka yang tak berdarah, tapi menganga lebar. Aku menatap jendela. Di luar, hujan turun seperti air mata langit. Dan untuk pertama kalinya, aku tak tahu apakah aku sedang merasa marah, sedih, atau hanya kosong menjelang siang. Aku meminta perawat mengatur pertemuan. Bukan kunjungan singkat atau percakapan sopan, tapi pertemuan yang harusnya terjadi sejak awal antara aku, Rosalie, dan Johan. Tak butuh waktu lama, seperti mereka tahu bahwa saat ini pasti akan datang juga. Kami bertemu di ruang konseling lantai 2, sebuah ruangan sunyi dengan dinding abu-abu lembut, 2 sofa, dan jendela besar menghadap taman belakang rumah sakit. Rosalie datang lebih dulu. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, mungkin karena kantung mata yang tak bisa lagi ia tutupi, atau mungkin karena penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Johan menyusul beberapa menit, kemudian ia tampak gugup, tapi tidak menghindar. Aku duduk di antara mereka, tak ada perawat, tak ada interupsi, hanya 3 orang, dan kebenaran yang tak bisa lagi bersembunyi. Aku sudah baca suratmu, kataku membuka. Rosalie menunduk. Aku hanya ingin satu hal sekarang, kejujuran. Dari kalian berdua, jangan lindungi aku, jangan bungkus kata-katanya, katakan semuanya, karena aku lelah menjadi bagian dari cerita yang bukan milikku. Hening. Lalu Johan bicara. Kami bertemu di Prancis. Dulu aku sedang studi, dan Rosalie baru lulus dari sekolah medis. Kami bertemu di perpustakaan, kelas, tapi saat itu rasanya seperti rumah.
Rosali menambahkan, kami sama-sama kesepian, tapi terlalu muda untuk tahu bagaimana mencintai dengan benar. Johan menatap Rosali. Kau menghilang tanpa pamit aku. Takut? Sahut Rosali cepat. Aku pikir lebih baik kau membenciku daripada melihatku hancur. Mereka berbicara seperti aku tak ada di sana, tapi aku tahu ini yang kubutuhkan. Mendengar kebenaran, merasakannya langsung. Aku mencarimu, lanjut Johan, bertahun-tahun, tapi tak pernah ada jejak. Dan saat aku berhenti mencari, kamu muncul di sini lewat dia. Ia menoleh padaku, dan kamu membiarkannya. Tanyaku pelan. Johan diam. Itu bagian yang paling menyakitkan. Johan, bukan karena kalian punya masa lalu, tapi karena kau membiarkan aku dipakai untuk menambal masa lalu kalian. Tanpa seizin hatiku, Rosali menangis. Johan tertunduk. Aku berdiri. Aku tak butuh penjelasan lagi, hanya satu hal. Biarkan aku pergi, bukan dari rumah sakit ini, tapi dari cerita kalian. Mereka menatapku. Panik, aku akan tetap di sini sampai tubuhku cukup kuat, tapi setelah itu, aku akan pergi, dan kalian bisa menulis ulang cerita kalian sendiri. Tanpa aku di tengahnya hari itu, aku kembali ke kamar dengan tubuh lelah, tapi hati lebih ringan. Kadang, kelegaan datang bukan dari mendapatkan jawaban, tapi dari berani menutup bab yang tak pernah kita pilih untuk dibuka. Aku pernah berpikir bahwa luka yang dalam adalah luka yang ditinggalkan oleh orang lain. Tapi ternyata, luka terdalam justru muncul saat kita menyadari bahwa diri kita diperlakukan, bukan sebagai manusia, tapi sebagai perantara. Seminggu berlalu sejak pertemuan itu, aku menjalani hari-hari di kamar rawat seperti orang asing di rumah sendiri. Perawat tetap melayani dengan senyum hangat. Rosali tetap memeriksa tanda vital dan memberi vitamin. Johan tetap mengirim pesan singkat menanyakan kabar. Tapi aku sudah tak merespons dengan hati. Ada jarak yang tak bisa ditembus oleh perhatian, dan luka yang tak bisa dijangkau oleh permintaan maaf. Sampai akhirnya, pagi itu datang dengan sebuah kejadian yang tak terduga. Salah satu perawat masuk ke kamar dengan wajah panik. Natalie, mohon maaf, kami harus memindahkanmu sementara ke ruang observasi. Ada masalah teknis di kamar ini. Aku menatapnya heran. Masalah teknis? Dia tak menjelaskan lebih jauh, hanya mendesakku untuk cepat bersiap. Dengan enggan, aku mengikuti mereka ke lantai 3. Mereka menempatkanku di ruang operasi yang belum dipakai, ruangan kosong, bersih, dingin, dan terlalu hening. Aku hanya sempat duduk di ranjang operasi saat pintu terbuka kembali, dan Rosali masuk sendirian. Kamu sudah tahu semuanya, katanya perlahan. Tapi kamu belum tahu alasan sebenarnya kenapa aku melakukan semua ini. Aku mengangkat alis. Masih ada alasan lain. Ia mendekat, mengambil kursi logam, dan duduk di hadapanku. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu ingin pergi. Tapi sebelum kamu keluar dari tempat ini, aku ingin kamu dengar satu hal. Dari aku, bukan dari Johan, bukan dari surat. Aku diam. Hati ini sudah beku, tapi tetap berdenyut. Rosali menghela napas. Saat aku meninggalkan Johan dulu, aku bukan hanya melarikan diri dari dia, aku juga melarikan diri dari diriku sendiri. Aku punya gangguan kecemasan yang tak pernah kukatakan pada siapapun. Di tahun terakhir, kami bersama, aku sempat menjalani terapi. Tapi aku takut dia akan melihatku sebagai beban, jadi kamu meninggalkan dia. Tanyaku tajam. Rosali mengangguk. Aku berpikir, jika aku pergi, dia akan lebih mudah melanjutkan hidup. Tapi aku salah. Aku sendiri yang tak bisa melanjutkan. Saat tahu dia sakit,
dan kamu sahabatnya akan dirawat juga. Aku merasa itu adalah kesempatan, bukan untuk kembali, tapi untuk mengerti apakah aku pernah benar-benar mencinta dengan jujur. Aku memalingkan wajah, mataku mulai panas, tapi aku tahan, dan kamu merasa menjadikan aku sebagai alat adalah hal yang jujur. Rosali berdiri, berjalan pelan ke meja steril di samping ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh baki logam kosong. Aku tak menyangka akan sedekat ini denganmu. Natalie, aku kira aku hanya akan menjadi doktermu. Tapi kamu mengingatkanku pada bagian terbaik dari Johan, pada versi dia yang tak lagi aku kenal. Tapi hidup dalam caramu tersenyum, caramu berbicara, caramu menghadapi sakit. Aku berdiri, tubuhku sedikit oleng, tapi aku bertahan, berhenti. Ini bukan tentang aku, ini tentang kalian yang tak tahu cara menyelesaikan sesuatu dengan dewasa. Kalian membiarkanku terlibat dalam pusaran emosi yang bukan milikku. Aku bukan versi siapapun. Aku Natalie, bukan potongan Johan, bukan penghapus kesalahanmu. Rosali tampak hancur, air matanya jatuh begitu saja. Tapi aku sudah tak bisa merasa iba. Pintu terbuka lagi. Johan berdiri di sana, nafasnya terengah. Aku dengar. Kamu dipindahkan. Aku harus bicara. Aku menatapnya dengan dingin. Terlambat? Johan tidak. Sahutnya cepat. Tidak, Nat, aku juga pengecut. Aku tahu Rosali merawatmu karena tapi aku tak mencegahnya. Karena aku sendiri aku ingin tahu, apakah aku masih mencintainya. Aku terdiam. Ucapan itu seperti pukulan telak yang telah disampaikan. Aku pikir, jika aku bisa melihat dia merawatmu dengan tulus, aku bisa memaafkannya. Tapi aku malah menyakitimu. Aku menahan tangis, lidahku keluh. Dan sekarang, tanyaku pelan, apa kau mencintainya? Dia menatapku, lama tidak seperti dulu, dan bukan karena dia salah. Tapi karena sekarang aku melihat cinta bukan lagi soal kembali, tapi soal melepaskan. Aku mengangguk pelan, dada ini sesak. Tapi ada ruang baru yang tiba-tiba terbuka, ruang untuk menerima, ruang untuk sembuh. Hari itu, aku menandatangani formulir keluar rumah sakit lebih awal. Aku tak ingin bertahan lebih lama hanya karena luka belum kering. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk sembuh. Rosali mengantarku sampai pintu lobi. Tak ada pelukan, tak ada ucapan panjang. Hanya mata yang saling menatap dan dua kata yang cukup mewakili seluruh luka yang tak bisa dihapus, maafkan aku, dan aku menjawab dengan senyum tipis, hati-hati. Johan tak mengantar. Tapi sebelum aku masuk ke mobil, seorang perawat memberiku amplop kecil. Di dalamnya ada sebuah catatan dari Johan. Natalie, kamu benar. Kita tak bisa menjadi perpanjangan dari masa lalu orang lain. Kamu bukan siapa-siapa selain dirimu sendiri. Dan itu cukup. Terima kasih telah menjadi cermin bagi dua orang yang kehilangan arah. Aku menatap langit. Awan masih abu-abu, tapi tak ada hujan. Dan untuk pertama kalinya, langkahku terasa seperti milikku sendiri. Aku tak langsung kembali ke kota. Setelah keluar dari rumah sakit, tubuhku mungkin cukup kuat untuk berjalan tanpa bantuan. Tapi hatiku masih belajar berdiri. Aku memilih menyendiri beberapa hari di sebuah villa kecil di pinggiran laut tempat. Yang jauh dari suara lalu lintas, dari bau alkohol di lorong rumah sakit, dari wajah-wajah yang tak bisa kulupakan. Di sini hanya ada angin, debur ombak, dan suara hatiku sendiri yang akhirnya ku dengar lagi setelah sekian lama dibungkam. Setiap pagi aku duduk di teras menghadap laut, menulis di buku harian, bukan tentang Rosali, bukan tentang Johan, tapi tentang aku, tentang Natalie yang dulu,
Natali yang hancur. Natali yang mulai merangkai ulang dirinya sendiri, dan aku sadar satu hal, aku tak pernah benar-benar mengenal diriku. Selama ini, aku terlalu sibuk menjadi seseorang untuk orang lain, menjadi sahabat yang setia, menjadi pasien yang sabar, menjadi objek dari cinta yang tak selesai. Tapi sekarang, aku memilih menjadi versi Natali yang tidak bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Suatu siang, saat hujan turun pelan di atas genting kayu villa, aku menerima surat elektronik dari Johan, bukan panjang, tapi cukup jujur. Natali, aku sedang menjalani terapi secara serius sekarang. Rosalie kembali ke Prancis 2 hari lalu. Kami berpisah dengan tenang. Terima kasih telah menjadi satu-satunya alasan aku berani menghadapi semua ini. Aku tahu aku sudah membuatmu terluka dan kamu tak perlu menjawab surat ini. Tapi jika suatu hari kamu ingin berbicara, bukan sebagai seseorang yang terluka, tapi sebagai dua orang yang sudah sembuh, aku akan ada. Johannaku membaca pesan itu 2 kali. Tak ada air mata, hanya hembusan napas yang pelan. Dulu, aku pasti membalas cepat, mungkin bahkan menawarkan pertemuan. Tapi sekarang, aku tak tergesa. Aku tahu arti luka, tapi aku juga mulai belajar arti batas. Sore itu, aku berjalan menyusuri pantai kecil di belakang villa. Angin laut membuat rambutku berantakan, tapi aku membiarkannya. Di pasir basah, aku melihat jejak langkahku sendiri memanjang ke belakang. Dan anehnya, aku tersenyum. Aku tak lagi berjalan dalam bayang-bayang orang lain di warung kecil tepi pantai. Seorang wanita tua menyapaku, "Kamu sendirian, Nak." Aku mengangguk. Kadang sendiri itu justru awal dari semua yang baru, katanya sambil menuangkan teh panas. Aku duduk bersamanya. Kami mengobrol tentang bunga, tentang cuaca, tentang hidup. Tak ada satupun dari pembicaraan kami yang menyentuh kata cinta atau luka, tapi entah kenapa, aku merasa sangat tenang. Malam itu, aku menulis 1 halaman penuh di buku harianku. Aku bukan Natali yang keluar dari rumah sakit dengan luka yang masih berdarah. Aku adalah Natali yang tahu luka itu ada dan memilih untuk merawatnya sendiri, perlahan penuh sayang, tanpa terburu-buru untuk sembuh agar bisa dicintai lagi. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum pada diriku di cermin, wajah yang dulu sering kuhindari karena terlalu lelah melihat air mata. Kini terlihat lebih kuat. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota, tapi bukan ke apartemen lamaku. Aku menyewa tempat baru, kecil, tapi hangat, dekat dengan taman, dekat dengan toko roti yang aromanya mengingatkanku pada masa kecil. Aku mulai menulis kembali, bukan catatan harian, tapi cerita tentang perempuan yang belajar menyembuhkan dirinya sendiri tanpa menyentuh masa lalu yang menyakitkan. Suatu sore, aku menghadiri kelas yoga kecil di taman kota. Instruktur memperkenalkan peserta satu persatu. Di sebelahku duduk seorang pria dengan ransel lusuh dan senyum canggung. "Pertama kali ikut?" tanyaku sambil mengikat rambut dia. "Katanya bisa bantu tidur lebih nyenyak." Jawabnya. Aku tersenyum. "Semoga berhasil, tapi jangan tidur di tengah pos aneh." Ya, dia tertawa kecil ringan tulus dan untuk pertama kalinya sejak lama. Aku tak takut pada tawa orang asing, bukan karena aku siap jatuh cinta, tapi karena aku sudah berdamai dengan kesendirian. Sudah 2 bulan sejak aku keluar dari rumah sakit, 2 bulan yang penuh diam, refleksi, dan detak jantung yang tak lagi berkejaran karena rasa takut. Dulu, aku selalu menganggap rumah adalah tempat yang kutinggali bersama orang lain, tapi sekarang aku tahu. Rumah bukan soal siapa yang bersamamu, tapi bagaimana kamu merasa utuh bahkan saat sendiri. Apartemen kecilku mulai terasa hangat. Di pojok ruangan,
Ada rak buku yang mulai terisi. Di dinding, ada lukisan-lukisan kecil yang kubeli dari pasar seni lokal. Di meja makan, selalu ada bunga segar, kadang bunga matahari, kadang lili putih. Aku tak memilihnya karena makna simbolis. Tapi karena aku menyukainya, gitu saja cukup. Dan di tengah semua ketenangan ini, aku tahu aku tidak sedang menunggu siapapun, tidak menanti Rosalie kembali dengan sesal atau Johan muncul dengan cinta yang baru. Aku hanya membangun hidupku pelan-pelan dengan hati yang tak lagi tergesa. Suatu hari, aku mendapat tawaran pekerjaan sebagai editor freelance di penerbit kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa berguna. Rasanya menyenangkan kembali menata kalimat demi kalimat, bukan untuk mengungkapkan luka, tapi untuk merangkai makna. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai menulis cerita pendek. Bukan tentang aku, bukan tentang rumah sakit, tapi tentang perempuan yang menanam pohon lemon di belakang rumahnya, bukan karena dia suka lemon, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa sesuatu bisa tumbuh dari tanah yang kering. Cerita itu menjadi viral di platform digital. Banyak yang menyangka itu fiksi. Hanya sedikit yang tahu, itu sebenarnya potongan dari hatiku. Suatu malam, aku menghadiri diskusi buku di kafe kecil dekat taman. Di sana, aku melihat lagi wajah pria dari kelas yoga. Namanya Damar. Aku baru tahu saat perkenalan malam itu, dia menyapa dengan senyum yang tak dibuat-buat. Kami berbincang tentang buku, kopi, dan cara masing-masing menenangkan diri saat hidup terasa terlalu bising. Tapi tak ada jantung berdebar-debar, tak ada kalimat, "Apa ini cinta?" Yang ada hanya kenyamanan, dan aku belajar. Itu juga cukup. Beberapa minggu kemudian, Rosalie mengirimiku surat. Kali ini dari Prancis, bukan panjang, tapi ada ketulusan dalam tiap barisnya. "Natalie, terima kasih karena pernah mengizinkan aku menyentuh hidupmu meski caraku salah. Aku kini kembali ke ruang praktik, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memulai. Dari awal, aku tak berharap kau memaafkan aku sepenuhnya. Tapi jika suatu saat kita bertemu, aku ingin kamu tahu, aku melihatmu bukan sebagai bagian dari masa laluku, tapi sebagai orang yang membuatku lebih jujur terhadap diriku sendiri." Rosalie. Aku tersenyum kecil. Surat itu kulipat dan kusimpan di antara halaman buku harianku. Aku tidak membalas, karena tidak semua hal harus ditutup dengan kata, beberapa cukup dengan pengertian dalam hati. Dan Johan? Kami belum bertemu lagi, tapi sesekali dia mengirim pesan pendek, seperti, "Semoga harimu tenang," atau "Kupinjam satu kalimatmu dari cerita lemon itu." Terima kasih. Aku tak selalu menjawab, tapi aku tahu dia menjalani prosesnya sendiri. Dan itu cukup. Sore itu, aku duduk di balkon kecilku, secangkir teh di tangan, dan cahaya matahari menghangatkan pipi. Di sebelahku ada tanaman-tanaman kecil yang baru kupindahkan ke pot, bukan karena aku sedang mencari hobi, tapi karena aku ingin melihat sesuatu tumbuh perlahan seiring dengan lukaku yang sembuh. Aku mengambil buku harian dan menulis. Aku tidak pernah menjadi versi siapapun. Aku bukan perpanjangan dari cinta yang gagal. Aku bukan jembatan yang harus dilintasi demi rekonsiliasi. Aku adalah rumah yang berdiri di atas puing-puing luka sendiri. Dan sekarang, rumah itu tak lagi kosong.